Shalom, bersama Klavos Sukacita di hari ini saya akan beritakan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua yang ingin mendengar berita kebenaran firman Tuhan. Mengawali seluruh kebenaran firman Tuhan di hari ini, kita sebagai orang yang percaya, kita berdoa memohon tuntunan dan kuat kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Dengan penuh ungkapan syukur dan sukacita, kami ada di tempat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami yakin dan percaya sebagai orang-orang yang percaya dan beriman kepada ya Tuhan Yesus Kristus sebagai pemilik hidup kami. Tuhan telah menjaga dan takkan kehidupan bagi kami semua, sehingga di hari ini kami akan rindu mendengar berita kebenaran firman Tuhan. Berkati mereka yang mendengar melalui berita Klavos Sukacita, berkati kami semua sebagai hamba yang memberitakan firman. Kami tidak layak sesungguhnya, kami akan percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami lewat firman-Mu. Kuduskan kalau kami dan layakkan kami semua. Demi Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan di hari ini dari Alkitab Perjanjian Baru, kitab Injil Matius pasal 9 ayat 4 dengan judul Orang Lumpuh Disembuhkan. Ayat 4 demikian bunyinya. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu?" Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia, saudara-saudara, tidak saja kita mendengar firman Allah, tapi kita melakukan firman-Nya dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 9 ayat yang keempat, dengan tema khotbah berpikir secara baik. Sekali dengan tema khotbah berpikir secara baik. Pertanyaan iman Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya di hari ini, apakah yang kita lakukan untuk mengenal hati Kristus? Apakah yang kita lakukan untuk memuji Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita? Untuk bagaimana kita ada bersama dengan Dia? Ataukah kita memilih jalan lain menurut kemauan dan kehendak kita sendiri, tanpa memikirkan orang lain yang ada bersama-sama dengan kita? Ataukah yang lebih dahulu kita utamakan Yesus di atas segala-galanya? Dari firman Tuhan di hari ini, dari Matius pasal 9 ayat keempat, tentang orang lumpuh disembuhkan. Ada pertanyaan dari orang-orang lain yang ingin berkata, yang berpikir demikian rupa, yang harus sama dengan Kristus. Tetapi juga ada perkataan yang berkata yang harus mereka tidak mengakui Kristus sesungguhnya dalam hidup dan kehidupan mereka. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat selanjutnya ke belakang, di mana ayat pertama, sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka di bawah oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Itu berarti kebenaran sesungguhnya mereka tidak mengakui tentang siapa sebenarnya Kristus. Tetapi ketika Kristus hadir di tengah-tengah mereka, dan mereka yakin dan percaya bahwa Dia telah menyatakan mujizat yang besar kepada mereka yang telah sakit akan disembuhkan. Dan pertanyaan itu datang dalam hidup dan kehidupan mereka yang bertanya-tanya, karena mereka anggap bahwa mereka bisa menyembuhkan orang lain tanpa adanya Kristus yang ikut menyembuhkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu?" Apapun yang mereka lakukan, Yesus lebih tahu lebih dahulu dalam hidup dan kehidupan mereka. Ketika mereka sebelum bertemu dengan Yesus, apalagi mereka membawa orang yang sakit, lumpuh dan datang
minta penyembuhan yang ilahi oleh Yesus Kristus sendiri. Inilah kemaksud Allah yang berkuasa di atas segala-galanya oleh Yesus Kristus, dan mereka nyatakan bahwa Tuhanlah anak Allah yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi itulah Yesus diperhadapkan dengan orang-orang Yahudi yang dengan kepintaran mereka hebat, dengan ilmu mereka lebih hebat, dan mereka anggap bahwa mereka bisa merubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Tetapi mereka sendiri tidak mengakui Yesus dalam hidup dan kehidupan mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus menyatakan kepada mereka, apa yang kamu pikirkan dalam hati dan pikiran kamu yang jahat, aku lebih dahulu mengetahui itu. Tetapi sesungguhnya aku ada di antara kamu, dan kamu harus tahu sesungguhnya aku adalah Allah yang dapat menyembuhkan mereka yang sakit akan disembuhkan, dan mereka mendapat kemuliaan Allah dalam hidup dan kehidupan mereka. Dari konteks pemberitaan firman di hari ini, kita pinjam Matius pasal 9 ayat 4. Ada berapa hal yang perlu kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan dalam langkah dan kehidupan kita. Dan kita harus mengakui, sekalipun kita ada dalam keadaan sehat walafiat, seringkali kita mau kita hidup senang-senang, kita tidak mau yang susah-susah. Tetapi ketika kita sakit, pasti kita minta pertolongan datangnya dari Allah, dan Tuhan sendiri datang menyembuhkan mereka yang sakit telah disembuhkan. Tetapi kadang-kadang kita anggap bahwa kita punya segala-galanya dan kita lupa Tuhan. Itu berarti Tuhan ada bersama-sama dengan kita, dan tetap Tuhan ada dalam hidup dan kehidupan kita. Dari konteks firman Tuhan dari ini, ada dua hal penting yang kita renungkan dalam perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, sebagai anak Tuhan, kita memikirkan hal-hal yang sederhana dalam hidup dan kehidupan kita sebagai anak Tuhan, tetapi juga sebagai orang yang meminta sesuatu kepada Allah. Dan jika kita yakin dan sungguh-sungguh, iman kita semakin teguh dan diberkati oleh Tuhan. Dan kita harus memikirkan hal-hal yang sederhana, dan Tuhan melakukan perkara besar kepada kita. Yang kedua, jikalau kita waktu kita hidup sehat, tetapi juga ada senang, ada duka, kita minta kepada Tuhan memberikan kekuatan dalam hidup dan kehidupan kita, supaya kita tidak sendirian dalam perjalanan hidup, tetapi Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Sekalipun kita anggap bahwa kita punya segalanya, tapi Kristus tetap. Jika kita berdoa, minta Tuhan bersama-sama dengan kita dalam pertolongan yang kita butuh, maka Tuhan akan menyatakan kepada kita, jika hari ini kita ada bersama-sama dengan Dia. Kiranya firman Tuhan dapat memberi kekuatan kepada kita, sebagaimana kita yang mendengar firman Allah di hari ini, tidak sekedar kita mendengar firman Tuhan, tapi kita melakukan firman-Nya dalam hidup dan kehidupan kita. Kita tidak seperti orang-orang Yahudi yang sombong, yang menganggap bahwa mereka punya ilmu di atas segala-galanya. Tapi kita patut merendahkan diri satu sama lain. Kita saling mendengar, tetapi juga kita harus datang kepada Kristus yang punya hidup dalam hidup dan kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita atas firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami telah melakukan firman-Mu dan memberitakan kepada mereka yang mendengar firman Allah di hari ini. Sebagai umat-Mu ya Tuhan, Tuhan memberkati mereka tidak sekedar hanya mendengar, tapi melakukannya. Berkati kami sebagai hamba-hamba-Mu dalam grup Klavos Sukacita, yang hari ini kami ada di tempat ini memberitakan firman Tuhan sebagai jalan dan penuntun kebenaran yang hidup dari Kristus Yesus Tuhan kita. Kami yakin dan percaya Tuhan bersama-sama dengan kami sebagai hamba-hamba-Mu, pribadi dan rumah tangga dan keluarga. Tuhan memberkati, tapi juga grup Klavos Sukacita sebagai kru yang meliputi semua yang telah lakukan di hari ini. Tuhan memberkati anak-anak kita, adik-adik kita yang dengan setia selalu ada mengambil bagian. Tuhan memberkati mereka dalam tugas dan kerja mereka, entah sebagai pelajar, entah sebagai mencari pekerjaan. Tuhan memberkati. Dari kami belajar dari pengalaman yang sedikit menjadi banyak, karena Kristus Engkau telah berkata, banyak yang terpanggil tapi sedikit yang dipilih. Demikian pula kami semua yang ada
Kami siap untuk memberitakan firman Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Demi Kristus Yesus Tuhan Selamat kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita.